mengajak teman-teman untuk berkeliling ke salah satu peninggalan sejarah Islam yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu Masjid Tegalsari. Nah, di sini saya sudah berada di depan Masjid Tegalsari. Mari kita lihat. Masjid Tegalsari atau dikenal juga dengan Masjid Jami' Tegalsari merupakan masjid yang berada di situs Tegalsari. Situs Tegalsari sendiri merupakan situs sejarah Islam yang terletak di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dahulu, selain sebagai tempat ibadah, Masjid Tegalsari juga digunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu atau nyantri, yakni setelah berdirinya Pondok Pesantren Gebang Tinatar sekitar tahun 1730-an Masehi. Masjid Tegalsari yang dibangun pada tahun 1774 Masehi ini dulunya menyatu dengan pondok pesantren. Nah, ada banyak sekali santri-santrinya termasuk beberapa tokoh seperti Kyai Abdul Manan, Mas Cokroaminoto, serta Pujangga Keraton Surakarta yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito. Mengenai arsitekturnya, Masjid Tegalsari memiliki karakteristik arsitektur masjid Jawa zaman dahulu, seperti bentuk bangunannya kaya akan langgam Jawa kuno. Masjid Tegalsari memiliki atap tajuk lawakan lambang teplok atau bisa juga disebut dengan tajuk tumpang tiga, yang mana merujuk pada tiga hal yang dimiliki umat Islam dalam kehidupannya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Bagian atas atau pucuk atap Masjid Tegalsari terdapat tempayan terbalik peninggalan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kemudian untuk gentengnya berbentuk sirap yang terbuat dari kayu jati berukuran 50 x 25 x 25 cm. Genteng ini sebenarnya hasil renovasi kedua Masjid Tegalsari pada tahun 1993 hingga 1996. Di bagian tangga depan masjid terdapat batu prasasti atau batu bancik berangkat tahun 1309 Masehi. Batu ini peninggalan kerajaan Majapahit dan dulunya digunakan oleh Kiai Hasan Besari untuk sholat. Pada bagian depan Masjid Tegalsari terdapat serambi. Serambi Masjid Tegalsari terdiri dari serambi lama dan juga serambi baru, yang mana berbentuk segi empat berukuran 13,56 x 16,20 meter. Di dalam serambi ini terdapat 12 tiang dari balok kayu jati serta beberapa benda lainnya seperti beduk, papan informasi tentang Masjid Tegalsari, serta kaligrafi yang ditempelkan di dinding masjid. Berlanjut ke bagian dalam masjid, yakni ruang utama Masjid Tegalsari berbentuk persegi dengan ukuran 16,20 x 16,25 meter. Di dalamnya terdapat tiang berjumlah 36 buah yang mana sering disebut-sebut melambangkan Wali Songo selaku penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sebanyak 22 tiang berbentuk silinder dan 14 tiang lainnya berbentuk balok. Selain itu, di bagian dalam masjid ini juga terdapat mihrab berukuran 206 x 130 x 217 cm dengan lengkungannya yang terbuat dari kayu jati berukir motif daun serta pilin tegar. Di samping mihrab terdapat mimbar yang berukuran 1,85 x 0,90 x 2,40 meter, yang mana di bagian depan atas mimbar ini terdapat dua baris inskripsi berbahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon.
Baris pertama inskripsi ini berbunyi, kala damel ing wulan Ramadan ing taun alif antara 1988 saking Hijriah lan antara kawan dasawarsa saking bakale Tegalsari kala Ji Kyai Ageng ingkang Yasa. Yang artinya adalah ketika mimbar masjid dibuat pada bulan Ramadan pada tahun alif antara 1188 dari tahun Hijriah dan antara 40 tahun dari permulaan Tegalsari ketika dibangun oleh Kiai Ageng yang pertama. Sedangkan untuk baris kedua inskripsi berbunyi kalimat tahlil, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai fungsi Masjid Tegalsari di masa sekarang ini tentu berbeda dengan masa dahulu. Dahulu Masjid Tegalsari digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus tempat nyantri, tempat kegiatan sosial untuk menunjang dakwah Islam, serta digunakan sebagai lembaga yang menghubungkan penguasa dengan arah kebijakannya agar tidak melenceng dari iman, agama, dan kebijaksanaan dalam memimpin. Sedangkan di masa sekarang ini, Masjid Tegalsari difungsikan sebagai tempat ibadah dan tempat untuk kegiatan-kegiatan seperti sholawatan, pengajian kitab kuning, bimbingan qiraatil Quran, simaan Al-Quran bin Nazar, mujahadah qiyamul lail, zikrul ghafilin, iktikaf, serta tahlilan.